Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya udah dari Bandung, dan banyak sekali pengalaman yang sudah saya dapetin dari salah satu workshop yang sangat luar biasa bersama Kang Dewa Eka Prayoga di Product Launch Dynamit. Jadi kedepannya kalau ada workshop dari beliau, kalau saya nggak salah ya, tanggal 2 dan 3 Februari nanti Kang Dewa ini buka WS lagi, yaitu Extreme Funneling. Dan kalau teman-teman mau join, saya sangat merekomendasikan. Nah, karena saya sekarang posisi sudah di Jember, maka saya mau bikin video lagi. Nah, seperti biasa, video yang saya buat tentu saya buat berdasarkan permintaan. Nah, dari begitu banyaknya permintaan yang paling banyak itu adalah bikin video materinya tentang list building, tentang mengolah database, tentang mengumpulkan database sebanyak-banyaknya. Apa itu list building? Bagaimana caranya? Kita akan bahas sebentar lagi. Dan sebelum kita bahas terlalu panjang, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika request video, silahkan komen di bawah dari video ini, di deskripsi di link di kolom komentar. Nanti saya buatkan videonya jika memungkinkan. Langsung aja kita bahas. Jadi apa itu list building dan seperti apa dan bagaimana cara menjalankannya. Bentar, saya pakai lightning dulu. Mantap. Mana ya? Saya pakai spidol dulu sambil jelasin teman-teman biar jelas dan gamblang semuanya ya. Apa itu list building? Pertama harus tahu dulu apa itu list building. Jadi di sini list building. Apa itu list building? Jadi sebelum jauh-jauh membahas bagaimana caranya, kemudian membahas apa saja sih yang harus dibangun di dalam list building, kemudian tujuannya apa, kemudian bagaimana cara memanfaatkannya, kemudian sebenarnya esensi utama dari list building itu apa, kita harus tahu dulu list building itu sendiri itu apa. Secara simpel, list building itu adalah sebuah cara untuk mengumpulkan dan manage database customer Anda. Jelas ya? Jadi di dalam list building yang teman-teman kumpulkan itu adalah tujuan paling utama adalah customer Anda. Lalu kalau bukan customer Anda, misalkan calon pembeli, misalkan masih buyer, itu apakah boleh? Tentu boleh. Nah, dari sini kita harus tahu apa saja tipe dari data-data yang bisa kita kumpulkan di dalam list building. Pertama, yang bisa dikumpulkan di dalam list building itu adalah satu, email. Ini udah lazim ya. Kemudian nomor HP atau WhatsApp. Ketiga, akun sosial media, sosmed. Keempat, member group atau channel. Jelas ya? Nah, ini beberapa data aja yang bisa saya kumpulin di antara beberapa data yang lain. Tapi biasanya yang paling banyak digunakan oleh para pebisnis online itu adalah database database ini. Saya mau geser dulu kameranya biar agak sorry.
Nah, gini ya. Mantap. Nah, kalau udah seperti ini, kita udah tahu tipe-tipenya. Nah, prinsip utama, jadi sebelum kita jalanin cara membangun sebuah database, itu kita harus tahu wajib hukumnya kalau kita harus punya prinsip dalam menjalankan semua ini. Oke? Prinsip pertama, itu teman-teman harus tahu bahwa dalam membangun sebuah database, dalam memanage sebuah database, satu, teman-teman harus siap dengan sebuah sistem. Oke? Apa itu sistemnya? Nanti tergantung apa yang mau dipakai medianya. Kedua, di sini teman-teman jangan takut untuk investasi dalam memanage sebuah database. Pasti dalam memanage sebuah database itu teman-teman membutuhkan sebuah software, sebuah bantuan, sebuah tool, sebuah bahan. Oke? Kemudian ketiga, harus punya produk. Oke? Atau jasa, entah itu yang digratiskan atau mungkin yang dijual. Oke. Yang keempat adalah bagaimana membangun sebuah database itu serapi mungkin, sedetail mungkin. Jangan sampai membangun sebuah database tapi tidak rapi, acak-acakan, tidak bisa membaginya, mana customer, mana buyer, mana calon pembeli. Itu harus dibagi semuanya. Oke, jadi itu prinsipnya. Nah, kita berangkat dari email, nomor HP, kemudian akun sosmed, dan juga member group atau channel. Oke. Nah, kita berangkat dari email dulu. Jadi, database itu posisinya seperti ini. Oke. Misalkan di sini ada sebuah produk. Kemudian setelah produk, biasanya orang akan membeli produk tersebut. Oke, setelah membeli, dia akan masuk ke dalam database kita. Nah, di sini ada warna biru. Jadi ini adalah database. Di sini produk. Kemudian ini adalah dia pembeli, customer, gitu ya. Kita berikan nama customer. Nah, di sini dia masuk ke database, ke dalam sistem. Oke. Nah, jadi urutannya seperti ini. Jadi kalau belum ada produk, jangan bercita-cita untuk membangun sebuah database. Oke. Nah, jadi pertama siapkan ini dulu. Produknya apa saja? Produknya apa saja? Di sini dibagi dua. Ada yang free. Kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan ya? Ada yang premium. Premium. Nah, karena ini dua produk yang berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Kalau yang free, biasanya tujuannya adalah untuk membangun lead. Kalau yang berbayar, biasanya tujuannya untuk membangun customer database. Nah, goalnya teman-teman itu ada di sini. Goalnya, oke? Itu kenapa kalau teman-teman sekarang misalkan daftar ke Tokopedia, mau beli ke Tokopedia, mau beli ke misalkan ke Shopee, mau beli ke Bukalapak, mau pakai GoFood, mau pakai GoRide, mau pakai GoCar, GrabFood, GrabCar, semuanya harus pakai email, pakai nomor HP juga. Oke? Jadi biasanya terintegrasi antara satu media itu biasanya sudah ada kolom-kolomnya sendiri-sendiri itu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena mereka memang tujuan mereka itu adalah salah satunya membangun database. Nah, goalnya apa? Ketika teman-teman di sini sudah punya database yang begitu besar, sebagai contoh, saya sekarang punya 24.000 email list. Oke, 12.000 member channel Telegram. Kemudian 8.000 bukan 8.000, sekarang udah naik 13.000 customer list. Nah, oke, ini yang saya punya sekarang. Dari sini, ketika saya mau jualan produk, saya tinggal kirim promosi ke sini. Oke, promosi. Jadi ketika saya punya produk baru, saya tinggal promosi ke sini.
Paham ya? Jadi posisinya ketika teman-teman itu punya list database, itu teman-teman tidak bingung mau jualan kepada siapa, mau memberikan sebuah penawaran kepada siapa, orangnya yang di mana, tidak teman-teman di sini tidak akan bingung. Oke? Jadi goalnya di sini. Ketika teman-teman tidak punya database, kasusnya adalah jadinya seperti ini. Oke, saya balik dulu. Nah, di sini misalkan ada produk nih, produk. Oke, saya menganggap teman-teman nggak punya database, maka jualannya adalah satu, general. Oke, general itu apa? Banyak sekali, random, sosmed, spam, kemudian penipuan, bisa saja, oke, dan lain-lainnya. Jika teman-teman nggak punya database, tapi ketika teman-teman punya database yang warna merah ini, ya udah langsung ke list database-nya. Nah, enak kan? Oh iya, saya lupa bilangin ya, saya minta maaf kalau suaranya agak roaming karena kebetulan ini di Jember dari pagi udah hujan, nggak berhenti. Oke. Nah, kita tinggal jualannya di sini aja. Gitu. Kalau kita punya database. Caranya bagaimana? Bikin database, mengumpulkan database. Kok bikin? Database bukan dibikin ya, tapi dikumpulkan. Oke? Jadi kalau saya bilang bikin database, salah. Yang benar mengumpulkan database. Oke? Sebelum teman-teman mengumpulkan database tadi, jadi saya tadi udah bilang harus ada produk. Oke? Kalau produk udah ada, sistem yang dibangun harus dengan rapi. Harus tahu apa yang mau ditawarkan, premium, gratis. Oke? Secara umum bagi teman-teman yang nggak punya list, itu biasanya memberikan gratisan. Biasanya memberikan sesuatu yang gratis. Itu dinamakan lead magnet. Oke? Tujuannya adalah dengan lead magnet orang akan masuk ke database kita dengan sukarela. Database sukarela. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau seseorang masuk ke dalam database kita dengan cara kita paksa, misalkan kita script emailnya, kita curi nomor HP-nya, kita curi, kalau dulu itu BBM jual beli, itu nggak baik. Ya, tiba-tiba kita invite ke dalam channel Telegram kita, tiba-tiba kita invite ke dalam grup Facebook kita, itu nggak baik tanpa seizin mereka. Harus yang sukarela pokoknya. Sukarela itu gimana? Mereka masukin email sendiri, masukin nomor HP sendiri, join grup sendiri. Kita tinggal approving saja. Kalau grup, kalau email ya udah tinggal masuk ke database kita. Ya, paham ya? Jadi jangan dipaksa. Jangan tiba-tiba men-script email dari Google, misalkan beli tuh biasanya ada yang jasa jual email database sekian puluh ribu. Saya jamin teman-teman gak akan berhasil dengan cara membeli database seperti itu. Gak akan ada konversinya. Saya sudah membuktikan itu. Jadi saya bilang seperti ini, saya sudah membuktikan itu. Saya sudah sejak tahun 2014 sampai 2019 ini membangun database tiada henti, tiap hari. Di situ saya pernah mengalami namanya beli sebuah database email list, tidak jadi apa-apa. Script email list, tidak jadi apa-apa. Script nomor HP, tidak jadi apa-apa. Oke? Jadi kalau teman-teman di sini melakukan itu, saya jamin tidak akan mendapatkan apa-apa. Oke, kita balik lagi. Jadi yang pertama teman-teman butuhkan adalah lead magnet. Kalau mau membangun database list dari cara gratisan. Oke? Apa itu lead magnet? Lead magnet adalah sesuatu yang kita berikan secara gratis dan secara cuma-cuma kepada mereka agar mereka mau masuk ke dalam database kita. Ketika mereka sudah masuk ke dalam database kita bisa mengolahnya. Tentunya seperti itu prinsipnya. Lalu bagaimana cara membuat sebuah lead magnet dan bagaimana cara membangun list tersebut mulai dari A sampai Z-nya, kita akan bahas dari awal. Jadi pertama, teman-teman harus buat lead magnet. Misalkan ya, saya langsung buat studi kasus di mana teman-teman punya sebuah bisnis. Misalkan jualan sepatu. Oke, saya berikan lingkaran.
Yang warna merah ya, ini produknya. Jadi yang warna biru ini adalah lead magnet sistemnya. Kalau jualan sepatu, itu biasanya siapa yang jualan sepatu? Yang memakai sepatu. Nah, sepatunya kan banyak, harus dispesifikasikan. Di sini diturunkan lagi sepatu futsal. Oke. Jadi jualannya sepatu futsal. Jadi jualannya kepada siapa? Kepada yang pasti laki-laki, mayoritas ya. Ada sih futsal perempuan atau cewek ada, tapi mayoritas laki-laki atau cowok. Kemudian mereka yang biasanya masih mahasiswa, kemudian bisa aja karyawan atau orang kantoran yang sudah berumur tapi nggak rutin, tapi biasanya yang rutin itu mahasiswa karena mereka ada turnamen atau anak SMA juga bisa. Nah, jadi agar mereka mau beli sepatu ini, kita harus membangun sebuah database dulu. Agar kita bisa menjual sepatu ini kepada mereka, kita harus membangun database dulu. Oke? Dan kita samakan dengan interest mereka. Jadi kalau sepatu itu apa? Di sini ketika dia sepatu futsal, kesukaannya apa biasanya? Kita berikan misalkan coaching coaching klinik tentang futsal. Oke. Kemudian kita buatkan misalkan ebook atau video tutorialnya. Ebook atau video tutorial. Nah, di sini teman-teman harus berlangganan namanya autoresponder atau email marketing service atau itu yang berbayar ya. Kalau yang gratis, teman-teman bikin kolamnya dulu. Misalkan di grup Facebook, grup FB. Oke? Grup FB-nya di close dulu, jangan public ya. Privasinya itu dibikin close dulu, jadi grup tertutup. Yang mau join di sini, jadi ini udah ada medianya ya. Jadi medianya di grup FB ini. Yang mau join ke dalam grup Facebook ini, dia harus download. Oke, jadi gini alurnya. Downloadnya, kebalik ya. Downloadnya di sini. Download. Oke. Downloadnya di grup Facebook ini. Oke. Jadi mereka yang mau download harus join. Oke, join ke dalam grup Facebook. Ketika mereka sudah join, nah, saya ganti warna hitam karena mereka sudah join. Ketika mereka sudah join, artinya sudah masuk ke dalam kolam renangnya teman-teman. Oke, di sini teman-teman jangan langsung jualan. Harus ada tahap edukasi dulu. Misalkan tadi ini tahap edukasinya sudah dari coaching tentang coaching klinik tentang futsal, diberikan e-booknya juga. Yang mau download e-booknya, yang mau lihat coachingnya, join grup Facebooknya dulu. Dia udah join, sekarang kita bikinin cara memilih sepatu futsal yang bagus, yang awet, sepatu awet. Oke, nah di sini diajarin lagi cara agar sepatu tidak gampang jebol. Oke, ya. Sampai di sini apa yang teman-teman dapatkan? Pertama, respect. Kedua, branding. Ketiga, authority. Keempat, mereka semakin mengenal. Jadi mereka semakin cinta kepada teman-teman. Love. Oke, banyak sekali yang teman-teman dapetin. Nah, setelah mereka sudah melalui semua proses ini, baru nih teman-teman jualin ke sini. Oke, jadi sebenarnya membangun database-nya teman-teman, ketika mereka sudah join, database ini teman-teman sudah punya. Oke, tapi dia belum menjadi seorang customer. Kalau dia sudah menjadi seorang customer, dia sudah beli sepatu futsal ini. Oke, di sini. Jadi ketika dia sudah beli sepatu futsal ini, berarti dia sudah menjadi database customer. Di sini dia masih menjadi database lead, calon pembeli saja. Oke, beda ya, calon pembeli, customer.
sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Silakan scroll di channel saya, ada videonya. Nah, semudah itu kan Mas? Tentu kelihatannya mudah, tapi kenyataannya bagaimana? Dalam membangun sebuah list database itu masih melalui Facebook tadi ya, belum melalui Telegram, belum melalui email. Jadi masih banyak intrik-intrik yang lain. Oke? Lalu tantangannya apa saja? Tantangan pertama, biasanya orang malas beli. Kenapa kok malas beli, Mas? Karena kita membangun sebuah database melalui cara gratis terlebih dahulu. Jadi mereka join dari gratis terlebih dahulu, sesuatu yang gratis. Mentalnya bukan mental pembeli. Tapi ketika teman-teman membangunnya melalui cara beli, maksudnya mereka masuk ke dalam database dengan harus membeli sebuah produk, semurah apapun, mental mereka tetap mental seorang pembeli. Itu sudah berbeda, mental keduanya sudah berbeda. Kedua, cost. Ketiga, waktu. Keempat, biasanya ribet. Nah, cost, biaya yang teman-teman keluarkan itu juga pasti akan membengkak. Kenapa? Karena di sini nanti teman-teman harus berlangganan email marketing. Belum kalau teman-teman misalkan materi-materi lead magnet tadi itu hire seseorang, sewa jasa seseorang untuk membuatkannya, bikin videonya. Nah, jadi tantangan list building itu banyak sekali. Waktunya teman-teman sudah terkuras habis, masih belum tentu menjadi seorang customer, seorang pembeli. Apalagi customer. Ribet. Kenapa kok ribet? Karena kita harus membagi-baginya, mengklasifikasikannya. Jadi di sini teman-teman harus mengklasifikasikannya. Bagaimana cara mengklasifikasikannya? Kalau saya, ini salah satu trik saya. Jadi saya biasanya membaginya menjadi 3 bagian. Oke, bagian pertama warna merah, bagian kedua warna biru, bagian ketiga warna hitam. Oke, merah itu biasanya mereka adalah lead, saya singkat dengan huruf L. Oke, biru itu biasanya adalah pembeli. Oke, hitam biasanya dia adalah customer. Oke, nah ini adalah proses panjang yang harus dilalui seseorang untuk menjadi seorang customer. Jadi nggak ada ceritanya tiba-tiba orang itu ada di sini, nggak ada sama sekali. Pasti dia mengawalinya dari sini. Ini masih ke bawah lagi, di sini ada kenalan dulu, tanya-tanya dulu, kemudian love, dia mulai tertarik dan suka sama kita atau produk kita. Jadi masih panjang sekali prosesnya di sini. Jangan kira list building itu mudah. Oke? Nah, kunci utama dari membangun sebuah list agar semakin banyak dan semakin berkualitas itu adalah kegigihan, disiplin, rapi dalam memanage semua ini, kemudian paham tentang funneling. Oke? Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya tentang funneling, itu adalah salah satu cara untuk membangun database juga. Oke, ini tadi kan funneling juga, orang ditawarin dulu, dikasih gratisan dulu, lalu seperti itu dia akan masuk ke dalam database kita. Habis itu kita berikan edukasi, kita berikan sebuah hal yang bermanfaat, mereka akan respect sama kita dan mereka akhirnya mau membeli produk kita. Oke, itu saja videonya tentang database dari saya, bagaimana cara memanagenya, bagaimana cara mengumpulkannya, apa saja prinsip-prinsipnya dan apa saja macam-macam dari database. Sudah saya jelaskan dari awal hingga akhir. Sangat mudah, tapi ini menjadi sangat sulit ketika teman-teman tidak benar-benar niat untuk melakukan hal ini, tidak benar-benar disiplin dalam melakukan hal ini. Karena satu langkah saja teman-teman salah dalam menjalankan list building ini, maka teman-teman akan salah kaprah selanjutnya. Oke? Itu saja video dari saya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komentar jika ada masukan dari teman-teman, ada kritikan dari teman-teman, ada saran dari teman-teman, ada request video dari teman-teman, dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada saudara, teman, dan keluarganya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dari saya itu saja dulu, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.